notasi aljabar yang selanjutnya, ini dinamakan agregasi. Nah, agregasi yang ada di aljabar relasional ini tidak sama dengan agregasi yang kita temui di entity relationship diagram. Beda, tapi pada dasarnya agregasi di sini adalah istilah. Jadi istilah bagaimana cara kalau di sini menggabungkan beberapa data untuk kemudian dilakukan suatu operasi. Nah, di sini operasi-operasi agregasi itu ada beberapa macam. Ada untuk mencari nilai rata-rata atau average, kemudian ada minimum, ada maksimum, ada sum dan seterusnya. Nah, di sini fungsi agregasi ini akan dilakukan terhadap sekumpulan data. Nah, ini dinamakan, kenapa dia dinamakan dengan agregasi. Jadi hampir sama ya, kata kuncinya adalah kumpulan. Nah, kalau di ER agregasinya itu adalah kumpulan beberapa entitas dan relationship-nya. Nah, kalau di sini fungsi agregasi di aljabar relasional ini berkaitan ya dengan datanya, seperti itu. Nah, notasi umumnya dari fungsi agregasi itu menggunakan seperti ini ya, simbolnya kayak huruf G seperti ini. Kemudian ini ada function-functionnya F1, ada F2 dan seterusnya sampai Fn terhadap sebuah ekspresi. Jadi di sini A1, A2 dan seterusnya ini adalah atributnya. Ini atribut. Jadi yang atribut yang bisa masuk ke dalam fungsi agregasi itu bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah apa namanya ini? Ini adalah jenis pengelompokannya. Nanti kita lihat. Ini contohnya nanti kita lihat. Nah, ini adalah ekspresi aljabar relasional. G ini adalah fungsi agregasinya. Kemudian F, I ini adalah agregasi function. Kemudian A ini adalah atribut ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Kalau saya punya relasi R dengan 3 buah atribut seperti ini, kemudian saya lakukan fungsi agregasi terhadap relasi R ini, kemudian fungsi agregasi yang saya pakai adalah sum. Artinya apa sum ini? Sum ini akan melakukan jumlahan ya. Jumlahan terhadap apa? Jumlahan terhadap atribut ini ya, atau kolom C. Nah, seperti ini. Jadi hasil dari notasi aljabar ini kalau kita lihat itu ya, ini adalah jumlahan dari semua data yang ada di sini. Jadi 7 ditambah 7 14, 14 ditambah 3 17 tambah 10 27, seperti itu. Oke, itu fungsi agregasi. Nah, kemudian ini tadi sudah dari sini sampai sini itu ya, sudah ya. Nah, kemudian ada tambahan ini lagi di depan ini. Nah, ini atribut di depan fungsi agregasi ini ya, di depan fungsi agregasi ini gitu ya. Ini adalah pengelompokannya. Misalnya begini. Misalnya kita melakukan fungsi agregasi ini begitu ya. Ini kita lakukan fungsi agregasi terhadap ini. Kalau kita melakukan fungsi agregasi terhadap ini, maka hasilnya adalah keseluruhan. Jadi rata-rata seleri dari semua data ini. Kalau kita hanya melakukan ini. Nah, sekarang beda kalau kita menggunakan ini. Kalau kita menggunakan ini di sini ya, departemen name ini di depan fungsi agregasi, artinya kita melakukan operasi mencari rata-rata yang dikelompokkan berdasarkan departemen name. Nah, ini pengelompokan departemen. Nah, lihat nih, ada departemen name di sini. Di sini bisa dilihat ada berapa departemen name? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau kita lihat di sini hasil dari fungsi agregasi di atas itu ya, itu ada 7 data. Ada 7 data yang dikelompokkan berdasarkan departemen name-nya. Nah, ini ya berdasarkan departemen name-nya ini. Kalau kita lihat ini rata-rata dari biologi karena 1 7.200. Kemudian ada finance ini ya, ada 90.000 dan 80.000. Nah, rata-ratanya berapa antara dua itu? 85.000 ya. Yang ini dua ini. Dan seterusnya ini juga nih. 60.000 dan 62.000.
ini history, ya, rata-ratanya sekian. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi agregasi gitu ya. Kalau ada atribut lagi di depannya ini seperti ini, maka pengelompokannya atau fungsi agregasi itu akan dieksekusi, akan dijalankan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, seperti itu. Itu fungsi agregasi.